Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal, hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal, yang khusus untuk membahas tentang dunia spiritual, supranatural, menurut opini serta pengalaman saya sendiri. Jadinya nanti umpama ada yang nggak sepaham ataupun yang nggak setuju, ya mohon maklumnya, karena sekali lagi ini hanya berdasarkan opini serta pengalaman saya sendiri. Kesurupan itu kenapa seringnya kesurupan? Kalau enggak harimau, ya monyet ataupun ular. Kebanyakan seperti itu, walaupun itu akan ada banyak lagi jenis-jenis yang lain. Akan tetapi biasanya yang pokok ya cuman harimau, monyet, dan ular. Kenapa bisa seperti itu? Padahal itu tempatnya itu beda-beda, kesurupannya itu tempatnya lain-lain, orangnya beda-beda juga. Kok bisa mereka kesurupannya mirip-mirip itu semua? Kalau enggak jadi harimau, jadi kera, ataupun jadi ular, ngesot-ngesot gitu, semacam itu. Kesurupan itu benernya ada banyak banget macamnya. Enggak lantas orang jadi kayak macan, monyet, ular itu langsung bisa disebut sebagai kesurupan. Kadangkala itu hanyalah sebuah pelampiasan emosi yang terpendam dari seseorang, akhirnya itu keluarnya itu dalam wujud-wujud simbol-simbol binatang. Kok bisa seperti itu simbolnya binatang? Karena kita itu semuanya memiliki sisi-sisi kebinatangan sendiri, menyimbolkan nafsu dari masing-masing personal. Yang nomor satu adalah wujud menjadi semacam harimau, menyimbolkan keegoisan, amarah, serta dia itu enggak mau dikontrol oleh siapapun, serta sosok yang sukanya menyerang. Itu akan ada dalam omongan, tindakan, sikapnya, dalam kehidupan sehari-harinya itu juga biasanya orangnya pasti enggak jauh-jauh dari itu. Kalau dia itu ketika semacam kesurupan jadinya harimau, macan, maung, dan semacamnya. Biasanya orangnya ya akan seperti itu. Itulah tadi yang nomor satu. Selanjutnya yang nomor dua itu juga kadangkala wujudnya jadi semacam monyet dulu. Monyet ternyata menyimbolkan sifat keberingasan, manja, butuh perhatian, serta dia itu enggak mau diatur oleh siapapun, tapi dia itu sifatnya merusak. Itu akan ada dalam setiap omongannya, sikapnya, perilakunya dalam hidup sehari-hari juga. Itu akan bisa dilihat bahwa dia itu orangnya itu sifatnya manja. Paling besar biasanya sifatnya itu manja tapi merusak. Selanjutnya yang nomor tiga itu ketika orang itu kalau dia kesurupan, tingkah lakunya jadi kayak ular. Itu akan menyimbolkan kemalasan, nafsu makannya itu tidak teratur, serta dia itu suka banget untuk manipulasi orang lain. Itu akan ada dalam setiap omongannya, sikapnya, tingkah lakunya dalam keseharian orang tersebut. Itulah tadi, kalau ada orang kesurupan, tingkahnya itu enggak jauh-jauh dari itu terus, enggak akan berubah-ubah. Walaupun itu tempatnya bisa beda, tapi dia tetap kesurupannya seperti itu tingkahnya. Berarti itu bisa dinilai bahwa dia punya sifat-sifat tersebut
dalam dirinya yang terdalam. Selanjutnya itu adalah pertanyaannya, apakah itu hanya wujudnya itu saja? Tingkah lakunya hanya jadi macan, monyet, ular? Benernya itu enggak juga, banyak lagi turunannya. Misalkan ya, satu, harimau itu akan ada turunannya menjadi seorang pendekar. Dia akan jadi kayak pendekar, serta orangnya itu sikapnya seperti orang yang menantang. Kalau dia kesurupan, maka itulah tadi yang akan keluar, turunan dari wujud tingkah laku harimau, seperti itu. Terusnya yang nomor 2 adalah turunan dari wujud kera. Itu biasanya adalah orang tua ataupun wujud orang yang suka menangis ataupun orang yang selalu sedih. Itulah tadi turunan yang dari kera, monyet. Selanjutnya adalah turunan yang ketiga dari ular. Itu biasanya akan menjadi wanita, nenek-nenek ataupun semacamnya. Semoga bisa dipahami, dan sekali lagi mohon maafnya kalau ada yang nggak sepaham ataupun yang nggak setuju. Mohon maklum, ini hanya berdasarkan opini serta pengalaman saya sendiri. Jadi sekian dan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Rahayu.